Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti ya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberi vonis bebas kepada 2 polisi terdakwa kasus unlawful killing ya terhadap 6 laskar FPI atau kasus KM50 ya. Tentunya ini mengundang banyak komentar ya, kok bisa divonis bebas padahal ada 6 nyawa melayang begitu ya akibat tindakan tersebut. Kita langsung terhubung dengan seorang advokat, Bapak Herman Kadir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ini dari segi mungkin kalau Pak Herman Kadir sendiri melihatnya bagaimana nih Pak keputusan bebasnya ini? Jadi gini, jaksa penuntut umum itu kan mendakwaan dengan pasal 338 dan junto pasal 55 ayat 1. Artinya ada pembunuhan di situ ya, pembunuhan. Tadi ada pembunuhan. Nah, di dalam proses kejadian peristiwa ya, peristiwa fakta itu jelas bahwa laskar ini kan dikejar dan memang dari intai dari jauh gitu ya, udah artinya memang ada unsur kesengajaan untuk melakukan unlawful killing itu gitu loh. Nah tiba-tiba peristiwa itu kan benar kejadian 6 laskar FPI meninggal dunia kan tertembak. Artinya nggak bisa dipungkiri lagi itu ada tembakan. Bahkan dari sosmed itu ada di punggung-punggungnya ada penyiksaan itu. Bahkan di kelaminnya pun ada penyiksaan gitu. Artinya memang foto-foto jenazah juga tersebar ya Pak ya? Ada ya, foto-foto jenazah itu sudah tersebar di sosmed, ada penyiksaan di situ gitu loh. Tiba-tiba hakim memutus bebas 2 orang terdakwa ini yang melakukan pembunuhan ini, penembakan ini dengan alasan force major, artinya membela diri ya. Dia bukan force major tapi membela diri gitu loh. Membela diri itu yang kayak apapun tidak dijelaskan, makin pasalnya pasal berapa tidak dijelaskan di dalam putusannya itu. Artinya gitu ya. Kalau di dalam KUHP itu ada namanya pasal 48 force major itu. Artinya dia membunuh seseorang itu terpaksa apabila memang terpaksa gitu loh. Boleh membunuh seseorang itu gitu loh. Nah, boleh membunuhnya itu dalam arti apa? Dan umpamanya ada kapal karam ya, ada kapal karam, tahu-tahu mereka berdua ada kayu, hanya kayu itu hanya muat 1 orang, dipegang oleh 2 orang. Nah, yang satu ini boleh membunuh gitu loh. Nah, kalau posisi terpaksanya itu membela dirinya seperti itu, force major kalau dalam hukum pidananya itu boleh dibolehkan gitu loh. Jadi itu orang itu tidak bisa dipidana. Nah, yang kedua umpamanya nih, kalau menurut di buka UHP itu ya, artinya pasal 48 itu tafsir dari pasal 48 itu, kalau seandainya orang itu di dalam sebuah rumah kebakar rumah itu, dia pecahkan kacanya itu, ya, kacanya dia pecahkan, orang ini tidak bisa dipidana karena pengerusakan gitu loh. Karena dia menyelamatkan diri. Nah, istilah hukum orang yang tidak dapat dipidana itu untuk menyelamatkan diri itu, bela diri itu ya seperti ini gitu loh. Nah, hakim ini dalam posisi kayak apa penembak ini gitu loh. Kalau terjadi penembakan dan diincar dari bawah, alat bukti jelas ada penyiksaan, masa bisa bela diri seperti itu? Alasan force major nggak mungkin lah. Dasarnya apa force major di situ gitu loh. Kalau force major di dalam KUHP itu ya pasal 48 itu artinya dia membela diri. Nah, membela diri itu ya seperti itu gitu loh. Nah, ini sebelumnya kasus ini memang sudah menjadi sorotan ya, karena udah banyak misterinya begitu ya, mulai dari bukti CCTV. Orang juga pengen tahu sih kalau benar force major, kan mungkin dari CCTV yang tidak ada buktinya ya, di jalur jalan tol yang paling padat tidak ada CCTV-nya mati katanya ya. Iya. Kemudian yang sampai diratakan dengan tanah itu ya, rest areanya, sehingga orang mencurigai ini ada apa, dan kemudian berakhir dengan bebasnya. Tadinya 3 terdakwanya, katanya 1 meninggal ya Pak ya? Iya, tabrak mobil. Ya, kecelakaan. Meninggalnya kena kecelakaan katanya, yang satunya itu. Kita tidak tahu juga sebenarnya identitasnya juga tidak tahu ya. Pokoknya meninggal aja tinggal 2 jadi katanya. Yeah. Dan ternyata yang tinggal 2 ini pun bebas begitu ya. Dan, kemudian akhirnya harapan
publik kan ini masih berharap pengadilan ini berlangsung seadil-adilnya begitu ya. Tentunya ini di jaksanya ini yang menjadi sorotan juga. Vonis bebas ini kok jawaban jaksa masih pikir-pikir dulu katanya. Harusnya kan langsung banding kasasi begitu ya Pak? Kasasi. Jadi kalau dalam KUHAP itu upaya hukumnya kalau vonis bebas itu kasasi, Mbak. Gitu. Nah, ini memang baru berjalan 3 hari ya, 4 hari ya. Ya. Vonisnya hari Kamis kemarin. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Kita tunggu aja tanggal 8 hari nanti. Hari ke-8 itu apakah kasasi atau tidak penuntut umumnya. Nah, kalau tidak, saya sangat meragukan kebenaran putusan hakim itu. Pasti ada apa-apanya. Ya, kalau ada apa-apanya tuh ya udahlah, pasti apakah hakimnya dalam posisi apa, saya nggak tahu lah. Ini udah sangat nuansa politisnya sangat kental sekali. Tidak pure masalah penegakan hukum gitu loh, Mbak. Tapi kalau jaksanya tidak kasasi, itu akan terlihat aneh ya, karena vonisnya bebas loh ya. Akhirnya bebas. Dipertanyakan mewakili siapa sebenarnya penuntut umumnya ini. Jaksa itu bisa dikena pelanggaran ini, etika kejaksaan kalau dia tidak kasasi. Itu di juklak kejaksaan itu wajib hukumnya seorang penuntut itu kasasi. Itu etikanya di situ gitu. Tapi kalau dia tahu tidak kasasi ada apa-apanya berarti kan. Gitu loh. Apalagi ini vonisnya bebas ya, Pak. Iya, vonisnya bebas. Berarti bahwa kejaksaan itu telah gagal total dalam melakukan penuntutan. Itu cerita. Itu udah ceritanya kayak gitu. Kalau udah gagal tuh seorang terdakwa itu bebas itu berarti jaksanya gagal. Masa dia tidak kasasi? Aneh kan? Kalau dilihat dari pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap, apakah memang bisa dikategorikan tadi itu hanya force major saja Pak pertimbangan hakimnya? Ya memang itu satu-satunya alasan. Yang lain nggak ada. Yang jadi pertanyaan ini force major itu kayak apa gitu? Memang bangsa ini buta hukum semua apa? Orang force major sudah jelas kalau di dalam KUHP itu orang di dalam ruangan atau di tengah laut atau kayak apa kan gitu. Sudah tidak mampu lagi dia melawan dan membunuh. Daripada dibunuh lebih baik dibunuh kan gitu. One by one pertikamannya gitu. Ini kan pakai senjata api. Bagaimana force major senjata api dan dibuntutin dari jauh? Kan aneh gitu loh. Dari Bogor dibuntutin sampai ke exit tol 50 itu. Gimana tuh? Kalau katanya melakukan serangan yang mengancam jiwa mungkin jadi untuk membela diri begitu ya, bertahan mungkin. Katanya 6 laskar di Indonesia sudah meninggal, di fitnah juga ini. 6 laskar FPI ini melawan petugas begitu ya, sampai mengancam nyawa anak-anak ini, sebenarnya pemuda ini bisa mengancam polisi yang profesional. Ya itu yang pembuktiannya kan lemah sekali. Ancaman membela diri itu kan nggak bisa dibuktikan secara materialnya itu. Itu fakta itu nggak ada cerita gitu, Mbak. Pistolnya pun sampai sekarang nggak dibuktikan kalau memang anak FPI itu bapaknya, mana pistolnya. Itu kan nggak pernah tampil di pengadilan pistol-pistolnya itu. Itu loh. Tidak ada bukti-bukti yang mendukung, tidak ada pistol begitu ya. Sementara, kalau ada pasti ada selosongan pelurunya, mana? Ada tembak-menembak tuh mana? Itu nggak ada di pengadilan itu. Tidak ada saksi yang juga yang mengatakan ada terjadi. Iya, nggak ada gitu loh. Tidak ada yang bersaksi seperti itu. Iya, cuma kok saksi menyatakan dia menembak. Itu ada keterangan penyidik aja dari polisi itu, teman-teman polisi aja keterangan, mengarang-arang ceritanya itu. Nah, kalau bukti yang fakta pengadilan yang terungkap seperti itu, buktinya seperti itu ya yang terungkap, bahkan yang kalau di luar ya, saya tidak tahu di pengadilan, saya tidak mengikuti fakta di pengadilan, tetapi yang di luar bahkan ada rekaman para pemuda itu minta ampun ketika digebukin, begitu kan, ada rekamannya beredar ya kemarin itu. Iya. Kemudian ada foto-foto bekas lebam-lebam di mata, di dada begitu ya. Sempat miris juga ya menyaksikan foto-foto itu. Nah, ini kan membuktikan sebaliknya, apakah ini tidak menjadi pertimbangan hakim begitu ketika? Itulah yang kita sayangkan. Kok hakim hal-hal seperti itu tidak menjadi pertimbangan beliau gitu loh, sebagai hakim. Ingat loh Mbak, hakim itu atas nama Tuhan loh dia itu. Jadi putusan-putusannya itu
Artinya udah dipantau oleh para malaikat itu. Hati-hati dia kalau jangan main-main loh itu. Memberikan hukuman yang tidak adil itu. Itu bahaya sekali buat seorang hakim. Karena palu itu adalah senjatanya hakim itu. Hati-hati dia. Berbahaya sekali itu. Dia salah menggunakan palunya itu berbahaya sekali buat seorang hakim. Nah, jika hukumannya itu tidak hanya dunia, akhirat juga itu. Ini terjadi Pak Herman Kadir, kalau vonis bebas begitu dan seandainya jaksanya pikir-pikir dulu terus kemudian tidak mengajukan kasasi, berarti ini selesai nih barang ya, udah ingkrah nih ya. Berarti orang itu, 2 orang terdakwa udah bebas. Iya, artinya kalau jaksanya tidak kasasi, ingkrah langsung. Ya, ya artinya sudah selesai kasus. Ada 6 pemuda yang kehilangan nyawanya tanpa ada kejelasan salahnya apa begitu. Bukan teroris ya, tidak pernah diadili sebagai teroris, tidak terbukti melakukan serangan terhadap petugas, belum terbukti, dan meninggal, dan itu tidak ada hukumannya. Selesai. Udah selesai, nggak ada lagi. Kecuali kalau jaksanya ngajukan PK umpamanya. PK itu kewenangan daripada korban. Jadi ini seakan menambah daftar panjang putusan-putusan hakim yang mengganggu akal sehat ya Pak Herman ya. Betul, sangat mengganggu akal sehat. Dunia peradilan benar-benar udah dicabik-cabik nih. Udah dicabik-cabik sama hakim ini. Karena sebelumnya sudah ada beberapa putusan-putusan pengadilan yang sering membuat orang ya bisa dikatakan konyol, tapi ini sungguh memprihatinkan ya, karena berhubungan dengan nyawa manusia. Tapi sebelumnya Pak Herman Kadir adalah pengacara Edi Mulyadi juga ya. Ada juga seorang Edi Mulyadi begitu ya, yang harus dipenjara gara-gara ngomong jin. Bahasa jin Muana itu masuk delik, bingung saya. Jadi ada omongan Pak Edi. Sebelumnya ada lagi Habib Rizik ya, yang dipenjara karena yang hukumannya sama jaksa Pinangki yang menerima suap Joko Chandra 4 tahun. Jadi ini semakin menambah panjang list daftar putusan konyol ya di pengadilan selama rezim ini, dalam waktu berdekatan ini. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi ini kayak melihat kalau rezim ini masih ya seperti ini terus, penegakan hukumnya suram banget gitu loh. Artinya semua orang yang kontra dengan penguasa mau dipidana semua ini. Jadi ini walaupun nggak ada dasar hukumnya mau dipidana semua. Aneh juga. Kalau dipidana masih mending, masalahnya ini dibunuh ini 6 pemuda. Iya. Ini nyawa orang loh Mbak, 6 orang ini nyawa. Pemuda yang punya bangsa gitu loh. Yang punya hak hidup juga di dunia ini, di negara ini, main bantai aja, dan itu pelakunya diberikan hukuman bebas. Coba, bagaimana rasa keadilan itu? Hakim juga bagaimana keluarganya itu? Iya, saya nggak bisa membayangkan perasaan orang tuanya ya, ini karena putra-putra mereka ya, masih muda-muda begitu. Ya, tapi keputusannya seperti ini, ya udah, kalau memang selesai seperti ini, ya apa ya, upaya terakhir adalah dihukum ya, katanya negara hukum, tapi hukumnya seperti ini apalagi yang mau diupayakan. Nah, kalau saya mau nanya lagi, kalau Edi Mulyadi bagaimana nih perkembangan kasusnya nih? Edi Mulyadi sebentar lagi udah mau sidang, Pak, ada sebentar lagi. Mungkin dalam minggu ini udah ada sidang persidangan. Ya. Karena pelimpahan tahap pertama sudah jaksa sudah menyatakan P21, berarti pelimpahan kedua itu artinya tersangkanya itu diserahkan ke kejaksaan nanti. Sudah ini udah mau habis tahanan kepolisian, udah habis masuk tahanan kejaksaan sekarang. Artinya kalau udah tahanan kejaksaan sudah siap sidang. Edi Mulyadi. Ya, ditahan gara-gara. Tapi udah siap semua. Gara-gara ungkapan Jim Wong anak harus ditahan begitu ya, di penjara. Kemudian sebelumnya kemarin saya juga wawancara Jumhur Hidayat yang protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri sudah dinyatakan inkonstitusional, harusnya yang protes yang benar dong, tapi tetap pengadilan tinggi kemudian bagus ya Mbak? Ya memang agak terganggu ya. Kemudian tetap pengadilan tinggi memberi putusan 10 bulan untuk Jumhur Hidayat, menguatkan putusan pengadilan negeri. Ya ini
jadi bertubi-tubi ini keputusan pengadilan, Pak Herman Kadir. Kalau sudah seperti ini memang ya sudah nggak ada upaya hukum lagi, karena hukum ini kan upaya terakhir bagi masyarakat ya, Pak Herman. Iya, artinya pencari keadilan itu hanya ada di pengadilan yang tertinggi itu kan. Kalau lainnya susah karena masyarakat biasa. Kecuali kalau gangster nggak tahu kan dengan cara lain kan. Ini kita kan orang baik-baik, mau gimana mau melawan penguasa, nggak mungkin lah. Apalagi kayak kasusnya Edi Mulyadi, nggak mungkin lah Edi Mulyadi mau melakukan perlawanan. Apalagi yang di KM 50 ini, coba para korban itu orang tuanya, bagaimana mau melawan kekuasaan? Dia menyerahkan kepada kepolisian, pada hakim, pada jaksa gitu. Tapi Pak Herman, meskipun tidak, saya bingung ya, meskipun divonis, mungkin dikatakan ada force major, tidak membunuh lah, tidak disalahkan karena membunuh, tapi masa tidak ada sedikit pun hukuman terhadap penganiayaan yang dilakukan? Ya itu yang jadi masalah sekarang. Problematika hukum kita itu dalam putusan vonis hakim ini yang jadi masalah hukum. Itu harusnya hakim pengawas pengadilan tinggi maupun hakim pengawas Mahkamah Agung memanggil majelis hakim ini. Itu seharusnya. Karena dirasa putusannya tidak adil. Itu harusnya seperti itu. Tapi saya lihat ada pembiaran. Nggak ada. Gitu loh. DPR juga, Komisi Hukumnya, Komisi 3 mungkin diharapkan bersuara ya, karena ini kan sangat tidak memenuhi rasa keadilan rakyat ini. Sekarang DPR ini melempem, Mbak. Saya kan mantan anggota DPR. Mbak. Jadi nggak ada sama sekali nih reaksi dari DPR ini terhadap penguasa, kezoliman penguasa, nggak ada. Diam-diam aja. Ini berbahaya banget loh, Mbak. Ini zaman saya dulu. Ini ya, ini ada masalah. Coba, harusnya APBN anggaran pemilu itu harusnya udah masuk ini semester ini, harusnya. Tapi sampai sekarang nggak ada sama sekali. Belum ada usulan dari pemerintah. Kapan mau diajukan? Jangan-jangan nggak ada anggaran pemilu nanti 2024. Ya, Juni. Bahaya kan? Nah, Juni ini memang harusnya langkah-langkah persiapan pemilu sudah harus dilakukan, tapi anehnya anggarannya belum ditetapkan, begitu ya. Apakah masih ada yang bersemangat? Saya dulu Komisi 2, jadi seharusnya udah masuk ini. Pembahasan itu sudah masuk harusnya. Kayaknya malas membahas anggaran pemilu. Mungkin ada rencana perpanjangan itu kali, tidak mau disiapkan. Ya itu, jadi ya itulah potret yang terjadi di tanah air saat ini, termasuk juga potret hukum di Indonesia seperti ini saat ini. Ya tentunya ini sangat memprihatinkan karena ini bila ini terjadi pada 6 laskar FPI dan dibiarkan saja, artinya bisa terjadi pada siapa saja juga. Dan tidak ada hukumannya. Ada 6 orang meninggal. Ngeri. Bisa terjadi pada siapa saja yang melawan, yang tidak sependapat ya, yang melawan pemerintah. Jadi semuanya harus setuju, harus sependapat begitu ya. Mungkin nggak boleh ada yang protes, apalagi kayak Edi Mulyadi protes IKN, akhirnya dipenjara juga begitu ya. Ya kalau ini diperpanjang masa jabatannya, artinya kondisi ini pun akan diperpanjang ya. Demikian juga minyak goreng, kemudian bahan pokok lainnya juga diperpanjang begitu ya, akan menjadi permainan para pengusaha ya, untuk garuk sana garuk sini mengumpulkan cuan kan. Baik, terima kasih nih Pak Herman. Sama-sama. Ya, ini semoga kita ada perubahan ya dalam kondisi seperti ini. Terima kasih juga yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.